Menteri Agama kok gini amat sih? Keren kan video 2 tahun Gusmen? Ini juga keren. Musik, mainkan. Apaan tuh? Usai 2 tahun dilanda pandemi, 2022 menjadi waktu bagi Indonesia untuk pulih dan bangkit kembali. Seluruh lini bergerak agar kehidupan di negeri ini bangkit, tak terkecuali Kementerian Agama. Mengawali perputaran 365 hari di 2022, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas kirimkan misi transformasi layanan umat. Lakukan transformasi layanan umat untuk Kementerian Agama yang lebih terbuka, maju, dan bermartabat. Pesan transformasi ini beresonansi ke seantero negeri. Misi pun dimulai. Berbagai langkah afirmasi pun dilakukan. ASN Kementerian Agama hadir melalui Kemenak Peduli. Miliaran rupiah diberikan bagi penyintas erupsi Semeru. Asrama haji disiapkan sebagai tempat karantina jemaah umroh sebelum dan setelah bertolak ke Tanah Suci. Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh memitigasi pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi. Mulai dari sinergi dengan Ditjen Dukcapil hingga integrasi data Siskohan, Tawakalna, dan Peduli Lindungi. Selasa 8 Februari 2022, giliran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama menerbitkan sertifikat halal vaksin merah putih. Masyarakat pun dapat tenang mengikuti vaksinasi. Transformasi layanan umat terus bergulir. Di pertengahan Februari, pemerintah bersepakat Candi Prambanan, Borobudur, Pawon, dan Mendut dapat dimanfaatkan bagi kegiatan keagamaan umat Hindu dan Buddha Indonesia, bahkan dunia. Selanjutnya, penggunaan pengeras suara di masjid dan di musola ditertibkan. Surat edaran nomor 5 tahun 2022 diterbitkan sebagai langkah Kementerian Agama rawat keharmonisan. Awal Maret menjadi era baru jaminan produk halal. Kementerian Agama tetapkan pemberlakuan label halal Indonesia. Mulai 1 Maret, label baru ini berlaku secara nasional. Program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi 25.000 pelaku usaha mikro dan kecil juga digulirkan. Ini jadi langkah awal untuk mencapai target 10 juta produk bersertifikat halal, sekaligus produsen halal nomor 1 di dunia pada 2024. Di pekan ketiga Maret, kabar baik datang dari Arab Saudi. Pertemuan Menteri Agama dan Menteri Haji di Arab Saudi memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan dibuka bagi masyarakat dari luar Saudi, termasuk Indonesia. Angin segar setelah sebelumnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia tertunda selama 2 tahun akibat pandemi. Afirmasi juga diberikan Kementerian Agama bagi penyandang difabel.
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran menyusun mushaf dalam bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas sensorik tungu bicara. Ini pertama di Indonesia, bahkan dunia, dan menjadi langkah penting pemberian ruang bagi penyandang difabel untuk mengakses kitab suci. Transformasi digital bergulir di April 2022. Kementerian Agama dan Kementerian Kominfo meluncurkan platform Mandiri Belajar. Aplikasi digital ini memudahkan siswa madrasah mengakses pembelajaran. Kabar baik lainnya yang muncul di bulan April terkait dengan kembalinya pengungsi konflik Sampang ke kampung halaman setelah 10 tahun di tanah pengungsian. Penetapan kuota haji Indonesia di masa pandemi serta pelaksanaan 1 juta vaksinasi booster jelang mudik sehat 2020. Penguatan moderasi beragama amat terasa di bulan Mei 2022. Salah satunya tampak dari perayaan Trisuci Waisak yang dilaksanakan bersama-sama antara 2 organisasi umat Buddha, Walubi dan Permabudi, di Candi Borobudur. Di kancah internasional, Indonesia juga menyuarakan moderasi beragama dalam The World Muslim Communities Council di Abu Dhabi. Gundah di bulan Mei tentang tambahan biaya haji hilang seiring adanya solusi. Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI sepakati tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah paket layanan masyair yang diminta Saudi. Ikhtiar penguatan moderasi beragama terus berlanjut di Juni 2022. Hal ini ditandai dengan bertolaknya Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas ke Vatikan. Ia bertemu Paus Fransiskus, pimpinan Gereja Katolik Dunia. Menteri Agama menyampaikan undangan Presiden Joko Widodo kepada Paus Fransiskus untuk berkunjung ke Indonesia. Sementara itu, di bulan Juni, pemberangkatan jemaah haji Indonesia pun mulai dilakukan. Secara bertahap, 100.000 jemaah haji diberangkatkan dari 13 embarkasi. Di bulan Juni juga, 5 IAIN bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri. Ada UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darari Padang Sidempuan, dan UIN Salatiga. Di bulan ini pun, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2021. Ini adalah WTP kali ke-6 yang berhasil dipertahankan. Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional 13 di Candi Prambanan, Yogyakarta menutup rangkaian kegiatan Kementerian Agama di bulan Juni 2022. Mengawali Juli 2022, Kementerian Agama melakukan penyusunan standarisasi honorarium kemasjidan. Ini bentuk afirmasi Kementerian Agama untuk menyejahterakan takmir masjid. Mereka adalah kunci kemakmuran masjid, sekaligus pemberdayaan umat. Guru pendidikan agama juga mendapat kabar baik di Juli 2022. Sebanyak 10.000 kuota beasiswa yang diselenggarakan Kementerian Agama dan LPDP untuk para guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Di bulan Agustus, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama merilis lagu Hari Anak Indonesia. Ini adalah kado DWP untuk seluruh anak Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional. Kabar membanggakan hadir di pekan keempat Agustus. Men IC Serpong menduduki ranking pertama dari 1.000 sekolah terbaik di Indonesia dalam perolehan rata nilai UTBK
seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Ini adalah capaian Man Ice Serpong kali kedua. Di bulan kemerdekaan ini, Kementerian Agama kembali merilis kuota sertifikasi halal gratis. Jumlahnya 324.834, naik 10 kali lipat dari Sahati tahap 1 yang berjumlah 25.000 dan telah habis terpenuhi pada Juli 2022. Selanjutnya, peluncuran aplikasi Ustadz Kita oleh Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menjadi jejak transformasi layanan umat di September 2022. Ini upaya Kementerian Agama memfasilitasi sahabat religi dalam mencari dai dan tausiah keagamaan di dunia maya. Sementara itu, transformasi layanan pendidikan di September ditandai dengan asesmen kompetensi madrasah serta penghargaan STEM Leaders Award 2022 dari Global Educational Supplies and Solution Asia. Transformasi layanan pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama mendapat momentumnya pada bulan Oktober dengan diluncurkannya masih Open Online Course Intan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Kehadiran MOOC Intan menjadi momentum perubahan pola kediklatan di Kementerian Agama dari cara tradisional menjadi serba digital. Ini merupakan upaya percepatan dalam memberikan pelatihan bagi 1,4 juta sasaran diklat Kementerian Agama, mulai dari ASN hingga anggota organisasi kemasyarakatan. Afirmasi juga dilakukan bagi kehidupan keagamaan. Menteri Agama menyerahkan bantuan 1 miliar kepada Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Paroki Katedral Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta. Beasiswa non-gelar juga diberikan kepada 1.000 guru agama dan pengawas pendidikan agama. Transformasi layanan umat yang dilakukan Kementerian Agama berbuah apresiasi. Di bulan Oktober, Kementerian Agama meraih 2 penghargaan sekaligus. Pertama, kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi pada 2021 bernilai baik. Kedua, Menteri Agama menerima Nawacita Awards 2022 dengan kategori tokoh nasional penguatan kebinekaan Indonesia. Kini memasuki November 2022. Kementerian Agama turut berkontribusi dalam presidensi G20 dengan menggelar 2 forum internasional. Pertama, Religion 20 atau R20. Forum ini menjadi ajang sharing pengalaman setiap bangsa dalam menghadapi tantangan global. Kedua, Kementerian Agama juga menggelar Halal 20 dengan tema Global Halal Partnership for Robust Sustainable Future. Ini jadi momentum tepat untuk membangun kemitraan dan ekosistem halal global yang berkelanjutan. Di bulan ini juga, Kementerian Agama melakukan satu langkah terobosan dalam penyusunan Religiosity Index. Master Training digelar untuk menyiapkan SDM mumpuni yang dapat mengantisipasi dan melakukan deteksi dini terjadinya konflik di Indonesia. Rancangan alat hingga dashboard deteksi dini konflik juga disiapkan di tahun yang telah dicanangkan sebagai tahun toleransi. Di bulan November juga terdapat peresmian Masjid Raya Syekh Zayed di Surakarta, serta terdapat pesta paduan suara Gereja Katolik di Kupang, hingga peluncuran aplikasi Pusaka yang menjadi titik tolak percepatan transformasi layanan digital di Kementerian Agama. Dari Kelenteng Sampokong, Semarang, festival sampaikan pesan penguatan moderasi beragama melalui seni dan budaya. Sebagai program prioritas, kemandirian pesantren terus diperkuat. Tahun ini, bimbingan teknis inkubasi bisnis dan bantuan dana kemandirian
diberikan untuk 500 pesantren. November ditutup dengan manis melalui penghargaan yang diraih ASN Ditjen Bimas Hindu Dwi Arisetia sebagai pelapor gratifikasi terinspiratif menurut KPK, serta pemecahan rekor muri oleh DWP Kementerian Agama sebagai penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA dan Sadanis dengan jumlah peserta perempuan terbanyak. Lembaran terobosan Kementerian Agama di bulan Desember 2022 diawali dengan selesainya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Gayo. Ini melengkapi puluhan terjemahan bahasa daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran. Angin segar berhembus dari negeri Sungai Nil. Upaya Menteri Agama agar kuota beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di Kairo ditambah membuahkan hasil. Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib, setuju kuota beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dari 200 menjadi 250. Penguatan moderasi beragama tidak lagi sebatas menjadi gerakan nasional, tapi internasional. Konferensi Islam Negara ASEAN sepakat untuk memperkuat kerjasama dan sinergi negara ASEAN, termasuk Arab Saudi, dalam isu keagamaan dan diseminasi moderasi beragama. Apa yang ditunggu publik pun diumumkan. Seleksi bagi 49.549 formasi calon P3K untuk Kementerian Agama dibuka. Berita ini sontak menduduki tangga terpopuler website Kementerian Agama. Tidak berlebihan jika Desember 2022 disebut sebagai bulan prestasi. Proses transformasi yang digulirkan sejak awal tahun mendapat banyak pengakuan dalam bentuk beragam apresiasi. Oleh Kemenpan RB, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas didaulat sebagai pembina pelayanan publik terbaik 2022. Survei Indeks Berakhlak yang digelar pertama kali oleh Kemenpan RB juga memasukkan Kementerian Agama dalam kategori Best Starter Harmonis dengan skor indeks mencapai 70,4. Ini menandakan budaya kinerja Kementerian Agama dinilai cukup sehat. Berhasil menggerakkan wakaf ASN Kementerian Agama hingga 4,6 miliar rupiah. BWI Awards 2022 juga menempatkan Kemenak sebagai mitra wakaf ASN terbaik. Sementara itu, Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan anugerah meritokrasi untuk Kementerian Agama. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Kementerian Agama dinilai baik. Penghargaan juga datang dari dunia media. Menteri Agama menerima Muslim Choice Award 2022 untuk kategori Good Governance. Tempo Ministry Award 2022 bahkan memberikan 3 penghargaan sekaligus bagi Kementerian Agama. Kategori pengelolaan komunikasi terbaik, pengelolaan website terbaik, dan kategori pengelolaan media massa terbaik. Penyelenggaraan haji yang banjir apresiasi itu terafirmasi oleh survei BPS tentang indeks kepuasan jemaah haji. Indeks kepuasan jemaah mencapai 90,45 atau sangat memuaskan. Kali pertama sejak survei pertama di 2010, indeks kepuasan tembus angka 90. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional menilai indeks kepuasan layanan sertifikasi halal 2022 mencapai angka 88,1 atau berpredikat sangat baik. Angka ini meningkat dari tahun 2021 yang memiliki nilai 84,46. Puncaknya, jelang tutup tahun, Ombudsman mengganjar Kementerian Agama dengan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022. Nilainya mencapai 90,28. Dan Kementerian Agama masuk kategori zona hijau
dengan opini kualitas tertinggi kepatuhan standar pelayanan publik. Selamanya, proses transformasi layanan umat di 2022 faktanya memang bergulir dan terapresiasi. Tidak berlebihan jika Menteri Agama menyebutnya sebagai tahun emas